Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Josephine Sophia Ratri Astuti, dan ini rekan-rekan saya. Saya Alia Maharani. Saya Bunga Marat Soleha. Saya Sarli Nadia. Saya Anzari Ramadhani. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas mengenai materi, di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keuangan negara dan daerah, kemudian pengawasan dan pertanggungjawaban APBN, dan juga yang terakhir pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut SALE 2021. Kemudian keuangan negara menurut Aldira 2021 yaitu mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi menurut kelompok kami, keuangan negara merupakan seluruh hak kewajiban serta pengelolaan sumber daya publik yang dinilai dengan uang yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya membahas mengenai aspek dan prinsip keuangan negara. Menurut Santoso 2023 menjelaskan bahwa asas-asas menjadi dasar pengelolaan keuangan negara, meliputi 5 asas. Yang pertama itu asas kesatuan. Artinya, seluruh penerimaan dan pengeluaran negara harus dihimpun dalam satu kas tunggal, berguna untuk menjamin koordinasi kebijakan fiskal. Yang kedua ada asas universalitas, artinya setiap transaksi keuangan negara harus dicatat secara menyeluruh, agar tidak ada penerimaan atau pengeluaran yang tersembunyi. Yang ketiga ada asas tahunan, yang berarti APBN ini berlaku selama 1 tahun, sehingga pemerintah wajib menyusun rencana tahunan yang rasional. Yang keempat ada asas spesialitas, artinya pengeluaran hanya boleh dilakukan sesuai tujuan yang telah disetujui oleh DPR. Yang kelima ada asas akuntabilitas, menuntut setiap pejabat negara mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara moral dan juga hukum. Selanjutnya kita masuk ke materi pengelolaan keuangan negara. Menurut Sandak 2015 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama kekuasaan otorisasi, yaitu kewenangan menyetujui tindakan yang menimbulkan pengeluaran keuangan maupun pemasukan keuangan. Yang kedua ada kekuasaan organisasi, yaitu kewenangan menetapkan tagihan dan perintah pembayaran. Yang ketiga ada kekuasaan kebendaharawanan, yaitu artinya kewenangan melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara. Jadi menurut kelompok kami, setiap tingkatan kekuasaan ini tentunya harus memerlukan mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyelewangan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Melalui APBN sendiri, pemerintah membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan stabilitas perekonomian negara. Dengan kata lain, APBN ini berfungsi menetapkan arah serta prioritas pembangunan secara umum, menurut Silaban tahun 2020. Selanjutnya, penyusunan APBN dilakukan agar terdapat keseimbangan yang dinamis antara rencana penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, membuka kesempatan kerja, memperkuat pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual, menurut Amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, APBN sendiri memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama adalah fungsi otorisasi, yaitu anggaran menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun anggaran. Kedua, fungsi perencanaan, di mana APBN berperan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yakni APBN ini menjadi alat untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, fungsi alokasi, yaitu anggaran sendiri akan diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan menghindari pemborosan sumber daya yang ada di negara. Kemudian, fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat. Terakhir, fungsi stabilisasi, di mana APBN ini menjadi alat pemerintah untuk menjaga keseimbangan fundamental perekonomian. Menurut KBBI pada tahun 2023, pengawasan mencakup penilaian dan penjagaan terhadap berbagai proses, mulai dari pengawasan atas barang, kebijakan, hingga pelaksanaan tugas dalam lingkungan kerja.
Dalam konteks APBN sendiri, mekanisme pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan dan pengeluaran anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengawasan ini tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, tapi lebih menitik beratkan pada pencegahan, koreksi, dan memastikan tercapainya tujuan pengelolaan suatu negara. Menurut Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2023. Pengawasan APBN sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan internal sendiri dilakukan oleh APIP melalui audit, review, evaluasi, dan pemantauan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, guna memberi keyakinan bahwa pengelolaan APBN berjalan efektif dan efisien sebagai bagian dari SPIP. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Keberadaan BPK sendiri memastikan objektivitas pengawasan dan berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik, menurut Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2023. Baik, selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengawasan dalam APBN. Pada bagian ini, kita membahas tujuan dan fungsi pengawasan dalam APBN. Menurut Sandak tahun 2015, APBN memiliki 6 fungsi utama, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi pengawasan sendiri berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar sejalan dengan tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah. Pengawasan APBN dilakukan sepanjang siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan dan penetapan, lalu pada saat pelaksanaan, hingga penyusunan pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Menurut pandangan kami, pengawasan ini tidak dilakukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi lebih untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Dengan adanya pengawasan, pengelolaan APBN bisa lebih terarah, tepat sasaran, dan mendukung kemajuan negara. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem pertanggungjawaban APBN. Menurut KBBI tahun 2023, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang atau pihak untuk menanggung konsekuensi dari tindakan atau keputusannya. Dalam konteks APBN, tanggung jawab ini diwujudkan melalui laporan keuangan, proses rekonsiliasi, dan pembukaan. Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPA, bendahara, KPPN menggunakan aplikasi e-rekon, dan LK. Dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Jika ada kesalahan, harus segera diklarifikasi atau diperbaiki. Bendahara juga mencatat transaksi melalui aplikasi Silabi atau Sakti dan menyusun laporan pertanggungjawaban kemudian diverifikasi. Sistem ini mengutamakan akurasi, kehati-hatian, dan kontrol preventif. Dari sudut pandang kami, sistem pertanggungjawaban APBN sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga publik bisa lebih percaya dalam prosesnya. Kemudian slide selanjutnya ada studi kasus. Pada bagian studi kasus, kita melihat bagaimana pengawasan terhadap belanja sosial APBN masih menemukan beberapa ketidaksesuaian. Laporan BPK mengungkap bahwa penyaluran bantuan sosial sembako oleh Kementerian Sosial sebesar 39,14 miliar justru diterima oleh aparatur sipil negara beserta keluarganya. Padahal bantuan tersebut seharusnya ditunjukkan untuk masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, pada sektor kesehatan, program Jasmani Kesehatan Nasional ditemukan adanya kelebihan pembayaran sekitar 195,29 miliar akibat status peserta ganda yang belum terkoreksi dalam basis data. Di sektor pendidikan, pada program Indonesia Pintar masih ditemukan duplikasi pemerintah dengan nilai lebih dari 12,76 miliar. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan harus terus diperkuat agar dana APBN tersalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Selanjutnya, definisi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos pendapatan asli daerah atau PAD, pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua, belanja daerah. Terdapat 4 pos utama di dalam belanja daerah, yaitu pos belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal, dan pos belanja lainnya. Ketiga, pembiayaan daerah. Terdiri dari 2 pos, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Menurut kelompok kami,
APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka dijalin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pengawasan APBD. Tujuan utama pengawasan terhadap APBD adalah menjamin bahwa pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Hal ini dikemukakan oleh Saleh et al. Pada tahun 2021. Sedangkan, menurut Ningko et al. Pada tahun 2024, fungsi pengawasan memberikan akses kepada DPRD untuk mengawasi proses pelaksanaan peraturan daerah atau pengelolaan anggaran APBD yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh pimpinan daerah. Menurut kelompok kami, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerja diperoleh secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, pengawasan APBD oleh DPRD. Menurut Saleh et al. Pada tahun 2021, ada 3 tahapan yang dimana pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah kebijakan umum APBD diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam pelaksanaan APBD dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan penetapan alat kelengkapan dewan seperti pimpinan DPRD, komisi, bamus, balek, banggar, serta badan kehormatan. Yang ketiga, tahap pertanggungjawaban. Pada tahap ini, laporan pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh eksekutif itu sangat penting dilakukan agar terlihat apakah APBD itu diawasi sesuai atau tidak dengan apa yang telah direncanakan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus dalam pengawasan APBD, yaitu Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah di tahun 2012 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Bansos menghadapi berbagai persoalan serius akibat lemahnya sistem verifikasi, transparansi, dan kontrol pemerintah daerah. Banyak ditemukan penerimaan bantuan negara dengan identitas tidak jelas, alamat palsu, hingga lembaga penerima yang hanya bersifat formalitas tanpa kegiatan nyata. Bahkan, sebagian penerima mengaku harus menyerahkan kembali sebagian dana kepada oknum tertentu yang menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan. Kurangnya keterbukaan data dari SKPD membuat proses pengawasan dari pihak luar menjadi sulit dilakukan, sehingga penyimpangan yang sudah terjadi pada tahun 2011 kembali berulang di tahun 2012. Temuan ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan internal tidak berjalan efektif dan belum mampu menutup celah-celah manipulasi. Kondisi ini menandakan bahwa tata kelola belanja bantuan sosial masih sangat rentan dimanipulasi dan jauh dari prinsip akuntabilitas. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama yaitu siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan proses pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat yang mencakup perencanaan, penetapan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. APBN berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengatur alokasi sumber daya, serta mendukung prioritas pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Nah, dengan demikian, keberhasilan siklus APBN sangat bergantung pada kedisiplinan fiskal dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan setiap tahunnya. Yang kedua, yaitu siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Merupakan mekanisme pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah yang berorientasi pada pelaksanaan desentralisasi fiskal. Melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, APBD menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan. Jadi, sarannya yang pertama yaitu pemerintah pusat perlu meningkatkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan setiap tahun siklus anggaran agar kebijakan fiskal dapat berjalan sesuai rencana. Diperlukan penguatan koordinasi antara kementerian, peningkatan akurasi perencanaan, serta transportasi dalam pelaporan keuangan negara. Selain itu, perlu dilakukan monitoring berkala untuk memastikan setiap instansi mematuhi standar tata kelola yang telah ditetapkan. Dan saran yang kedua yaitu pemerintah daerah perlu memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan aparatur daerah. Optimalisasi sistem informasi keuangan dan pengawasan berkelanjutan diperlukan agar pengelolaan APBD ini lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Semoga video kami dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.